Shalom, perkenalkan nama saya Brigita Sari Yunianonifua. Saya mahasiswi Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara semester 5C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry. Paradigma 1, paradigma dikotomi politik atau administrasi 1900 sampai dengan 1926. Pada abad ke-19, para ahli administrasi seperti Frank Goodenough 1900, Leonard Dewey Introduction to the Study of Public Administration 1926, dan lain-lain mulai berjuang untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari induknya yaitu ilmu politik. Sebagai ilmu yang disyaratkan mempunyai lokus atau tempat dan fokus sebagai spesifikasinya. Alasan pemisahan ilmu administrasi dari ilmu politik ini adalah bahwa bidang ilmu administrasi berbeda dengan ilmu politik. Pada waktu itu, jurusan ilmu politik di Amerika merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli untuk pemerintahan dan melatih keterampilan aparat-aparat pemerintah. Oleh sebab itu, Frank Z. Goodenough dalam bukunya Administration 1900 mengemukakan bahwa fungsi ada dua macam, yaitu politik yang harus membuat kebijakan atau menyatakan kehendak negara dan kebijakan negara tersebut. Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi 1927 sampai dengan 1937. Pada tahun 1927, T.W. Willoughby dalam bukunya Principle of Public Administration membawa angin baru dalam administrasi. Memukakan beberapa prinsip administrasi yang bersifat ilmiah dapat diterapkan oleh seorang administrator. Yang penting bagi administrator yang telah mempelajari prinsip tersebut adalah bagaimana menerapkan prinsip tersebut dalam prakteknya. Pengembangan ini mulai kelihatan pada sistem penulisan para ahli administrasi yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi seperti Gaulick and Ulrich yang mengekspresikan Osdorff. Pada tahun 1940, timbul kritik-kritik terhadap mereka yang berpendapat bahwa administrasi dan politik harus dipisahkan atau dikotomi administrasi dan politik. Paradigma 3, administrasi negara sebagai ilmu politik 1950 sampai dengan 1970. Kritik yang konseptualisasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik seperti terlihat dalam laporan ilmu politik dari Perkumpulan Ilmu Politik. Dengan demikian, para ahli administrasi berpendapat bahwa sudah tiba masanya ilmu administrasi di rumahnya sendiri. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian terhadap artikel yang ditulis antara 1960 sampai dengan 1970 pada jurnal ilmu politik yang hanya memuat bidang politik 4%, sedangkan yang lainnya adalah mengenai bidang administrasi negara. Paradigma 4, administrasi negara sebagai ilmu administrasi
1956 sampai dengan 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat melengkapi ilmu ini dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu adalah kumpulan pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun di datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu, yaitu mempunyai fokus atau objek tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Paradigma 5. Administrasi negara sebagai administrasi negara 1970 yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan buat. Jadi, administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen. Sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Terima kasih.